Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan hebat, berjumpa lagi dengan channel kami, Media Berbagi Ilmu dan Informasi. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kami insya Allah akan kembali berbagi informasi masih terkait dengan seleksi P3K pada tahun 2022 ini. Informasi ini kami dapatkan resmi dari BKN mengenai 10 dokumen yang wajib dipersiapkan untuk pendaftar P3K. Silakan dipersiapkan dari sekarang agar nanti pada saat Bapak Ibu rekan-rekan mulai melakukan pendaftaran, baik itu membuat akun atau login langsung karena sudah memiliki akun pada tahun 2021, maka Bapak Ibu dan rekan tidak mengalami kendala berarti sehingga proses pendaftaran atau proses pembuatan akunnya bisa berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat informasinya. Namun sebelum itu Bapak Ibu rekan-rekan, izinkan kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali mengunjungi channel kami ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan tombol notifikasi loncengnya, agar apabila kami mengupdate informasi-informasi terbaru, maka Bapak Ibu dan rekan-rekanlah yang pertama kali mendapatkan notifikasi tersebut. Kemudian juga silakan share video kami kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang lain, agar mereka tahu apa-apa yang Bapak Ibu dan rekan-rekan tahu. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke informasi penting hari ini. Terkait dengan telah resminya dibuka portal SSC-ASN pada tanggal 31 Oktober 2022, yang mana kita ketahui bahwasanya portal itu merupakan satu-satunya tempat untuk para pelamar P3 melakukan login, kemudian mengirim data-data atau membuat akun bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang memang belum pernah mengikuti seleksi P3K pada tahun sebelumnya. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu, ada beberapa dokumen berkas yang mungkin perlu kita siapkan agar nanti itu tidak menjadi kendala pada saat kita melaksanakan proses pendaftaran maupun proses pembuatan akun. Nah, mari kita simak Bapak Ibu. Yang pertama adalah scan KTP berwarna Bapak Ibu. Nah, di sini nanti fungsinya adalah untuk mengambil atau melihat nomor induk KTP kita, nomor induk kependudukan. Nah, ini KTP berwarnanya Bapak Ibu di-scan, dipersiapkan dalam bentuk JPEG atau JPG Bapak Ibu dengan ukuran maksimal biasanya 200 KB Bapak Ibu. Silakan nanti dipersiapkan supaya jangan nanti pada saat proses pendaftaran atau pada saat proses penginputan atau pengiriman berkas-berkas secara online Bapak Ibu tidak kelabakan gitu ya. Kemudian kita lihat syarat berkas yang kedua yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu adalah kartu keluarga, karena nanti posisinya di sini dibutuhkan nomor KK untuk melakukan pendaftaran akun, tentunya bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang belum memiliki akun atau yang belum pernah mengikuti seleksi P3K. Bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah pernah mengikuti seleksi P3K pada tahun 2021 namun tidak lulus atau mungkin tidak sampai nilai ambang batasnya, maka tentunya Bapak Ibu sudah memiliki akun. Kemudian berkas ketiga atau dokumen ketiga yang perlu kita siapkan Bapak Ibu adalah nomor HP Bapak Ibu. Nomor HP ini diperlukan nanti untuk notifikasi tentunya dari portal SSC-ASN-nya terkait segala sesuatu yang memang berhubungan dengan seleksi P3K ini. Kemudian yang keempat Bapak Ibu yang dibutuhkan adalah email aktif. Nah, email aktif ini dibutuhkan karena nanti akan ada notifikasi-notifikasi atau pemberitahuan-pemberitahuan, dan itu juga akan diintegrasikan antara portal SSC-ASN dengan email aktif yang memang Bapak Ibu miliki secara pribadi. Nah, jangan email aktif milik kantor Bapak Ibu, tapi memang email aktif yang dipakai secara pribadi untuk kegiatan keguruan, karena sekarang setiap kegiatan aplikasi yang bersifat dengan ketenaga kerjaan kita itu biasanya melibatkan atau menggunakan email aktif. Contohnya kalau Bapak Ibu dan rekan adalah tenaga pendidik atau guru, maka untuk pembuatan seperti mengisi di Dapodik, kemudian pengisian di SIM PKB dan lain sebagainya itu memang membutuhkan email aktif ya Bapak Ibu. Kemudian berkas kelima yang perlu disiapkan Bapak Ibu adalah scan ijazah. Scan ijazah ini biasanya itu di scan dalam bentuk format PDF dengan ukuran maksimal 800 KB. Yang penting ijazahnya bisa terbaca dengan jelas. Nah, nanti untuk proses scannya silakan Bapak Ibu googling di internet bagaimana cara melakukan resize atau mengubah ukuran dari berkas yang ingin kita rubah ukurannya, mau diperbesar atau mau diperkecil. Karena ketika size-nya melebihi ketentuan yang ditetapkan di portal SSC-ASN-nya, maka berkas yang kita kirim itu tidak akan bisa diupload. Ataupun sebaliknya ketika memang size-nya memang sudah mencukupi
sesuai dengan ketentuan dari portal SSC-ASN-nya, namun ternyata berkasnya tidak dapat terbaca dengan jelas, juga itu akan ditolak Bapak Ibu. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, scan transkrip nilai. Nah, scan transkrip nilai ini juga berformat PDF ya Bapak Ibu ya. Kemudian berukuran maksimal 800 KB. Ini dipersiapkan. Kemudian dokumentasi yang ketujuh, inilah scan cerdik STR atau sertifikat. Nah, scan cerdik ini khusus untuk calon P3K, tenaga pendidik atau guru Bapak Ibu, karena ini akan mempengaruhi penilaian ya Bapak Ibu. Kemudian juga STR, surat tanda registrasi, ini untuk tenaga kesehatan, karena memang ada beberapa jabatan di tenaga kesehatan itu mensyaratkan harus adanya surat tanda registrasi. Kemarin kita lihat di surat edarannya itu hanya 3 jabatan, hanya 3 jenis jabatan yang tidak mensyaratkan STR, selebihnya mensyaratkan STR. Artinya STR ini termasuk poin yang cukup penting. Kemudian untuk jabatan teknis, P3K tenaga teknis, itu beberapa jenis jabatan mengharuskan adanya sertifikat keahlian. Nah, dan itu harus dipersiapkan Bapak Ibu. Itu dengan format PDF, kemudian berukuran maksimal 800 KB. Yang penting jelas Bapak Ibu bisa terbaca. Selanjutnya dokumen yang ke-8 yang dibutuhkan adalah swafoto Bapak Ibu. Nah, inilah swafoto. Biasanya nanti swafoto ini akan langsung dilakukan atau akan langsung diambil pada saat kita melakukan pembuatan akun. Jadi dihimbau kepada Bapak Ibu dan rekan semua, ketika melakukan pendaftaran maka gunakanlah perangkat, baik itu melalui smartphone atau mungkin melalui laptop atau komputer yang memang terintegrasi dengan kamera, supaya bisa langsung nanti melakukan swafoto pada saat melakukan proses pembuatan akunnya. Kemudian dokumen yang ke-9 Bapak Ibu, e-materai, dan ini adalah sesuatu yang berbeda dibanding pada tahun 2021 dulu. Nah, e-materai ini di 2021 ini tidak ada Bapak Ibu. Di 2021 hanya materai biasa, materai kertas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung nanti lihat di portal SSC-ASN-nya seperti apa materai elektronik itu. Dia nanti bisa dibeli di beberapa situs Bapak Ibu, nanti bisa dilihat, silahkan dilihat. Ada 5 situs atau ada 5 distributor resmi yang merupakan tempat pembelian e-materai ini, yang memang di sana juga sudah disediakan link untuk pembeliannya Bapak Ibu. Kemudian yang ke-10 Bapak Ibu rekan-rekan, itulah scan dokumen pendukung lainnya. Nah, scan dokumen pendukung lainnya ini tergantung dengan instansi di tempat Bapak Ibu melamar. Tentunya ketika Bapak Ibu melamar sebagai tenaga pendidik, akan berbeda dokumen-dokumen yang dibutuhkan dibandingkan ketika Ibu mendaftar di tenaga kesehatan. Begitupun dengan tenaga teknis. Nah, jadi silakan nanti pelajari lagi edaran resmi mengenai dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan oleh instansi terkait atau instansi tempat Bapak Ibu dan rekan-rekan melakukan pendaftaran P3K-nya. Baik Bapak Ibu, kami kira itulah informasi penting yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan informasi bagi Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa dukung terus channel kami agar kami bisa terus berbagi dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Kami doakan semoga Bapak Ibu rekan-rekan lolos sebagai tenaga ASN P3K tahun 2022 ini dan bisa mengabdi bersama kami selanjutnya. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.